Halo teman-teman semua, sebelumnya aku ingin berterima kasih dulu bagi teman-teman yang udah mampir ke channel ini. Aku berharap channel ini bisa bermanfaat dan berguna bagi teman-teman semua untuk mencapai financial freedom. Nah, jadi teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas mengenai apa sih? Jadi sebenarnya pada video kali ini kita akan membahas mengenai hutang. Kita akan membahas sebenarnya berhutang itu boleh atau enggak sih? Nah, jadi teman-teman semua pasti udah tahu dong yang dimaksud dengan hutang. Yang dimaksud dengan hutang adalah kita meminjam uang dari orang lain untuk memenuhi keperluan kita. Nah, di sini aku ingin bilang kalau misalnya berhutang itu sebenarnya dibagi menjadi dua, teman-teman. Yaitu ada yang disebut dengan hutang konsumtif dan ada juga yang disebut dengan hutang produktif. Apa yang dimaksud dengan kedua jenis hutang tersebut? Nah, yang pertama kita akan masuk ke pembahasan mengenai hutang konsumtif. Nah, jadi apa sih yang sebenarnya dimaksud dengan hutang konsumtif? Jadi kalau misalnya yang dimaksud dengan hutang konsumtif, ini adalah contoh hutang yang kita lakukan untuk membeli keperluan-keperluan kita yang bersifat konsumtif, yang bersifat tidak produktif. Sebenarnya boleh nggak sih kita melakukan hutang konsumtif ini? Sebenarnya boleh aja teman-teman, cuman ini nggak begitu disarankan karena tidak akan berdampak baik buat keuangan kita. Yang dimaksud dengan hutang konsumtif ini contohnya adalah misalnya nih, kalau misalnya kita memiliki sebuah HP tersebut masih bisa berfungsi dengan baik, tapi kemudian kita membeli HP baru, lalu kita menggunakan cicilan dan berhutang untuk membeli HP tersebut, di mana HP tersebut tujuannya adalah untuk konsumtif atau untuk kita konsumsi, bukan untuk keperluan produktif kita. Hal tersebut tentunya tidak begitu disarankan dalam personal finance, karena jika kita tetap melakukan hal tersebut dalam jangka panjang, teman-teman, maka kita akan dirugikan karena kita akan membeli barang-barang yang tidak kita perlukan, dan juga pembelian tersebut kita lakukan secara kredit, dimana kalau misalnya kita membeli secara kredit tentu kita akan membayar bunga. Jadi otomatis pada akhirnya dana yang kita keluarkan adalah dana yang lebih banyak dari harga yang seharusnya. Makanya kalau misalnya kita mau membeli sesuatu pun sebenarnya kita harus benar-benar pastikan kalau misalnya barang tersebut memiliki value untuk kita. Kita sebaiknya tidak membeli barang-barang yang tidak kita perlukan. Apalagi kalau misalnya kita membeli barang tersebut hanya dengan tujuan untuk mengimpresi orang lain. Hal tersebut akan merugikan kita dalam jangka panjang. Nah, jadi itulah yang dimaksud dengan hutang konsumtif. Dan itulah mengapa sebenarnya hutang konsumtif tidak begitu disarankan dalam personal finance. Atau kalau misalnya kita mau melakukan hutang konsumtif pun, kita harus benar-benar pastikan bahwa penghasilan kita jauh lebih besar untuk bisa membayar hutang tersebut. Nah, aku sendiri tidak begitu suka yang namanya melakukan hutang konsumtif ini, teman-teman. Jadi aku sendiri dalam melakukan pembelian, biasanya aku pastikan aku bisa membeli barang tersebut secara cash, baru aku lakukan. Atau kalau bisa kita membelinya dengan penghasilan hasil dari investasi, baru kita belanjakan barang yang ingin kita spend. Namun akan lebih baik kalau kita menginvestasikan hasil dari investasi tersebut. Supaya kalau kita gulung terus, lama-kelamaan bisa menjadi lebih besar lagi, teman-teman. Dan sebenarnya aku juga, mungkin ini agak sedikit aneh, teman-teman. Aku memiliki keunikan di mana aku lebih senang melihat uangku bekerja dan menghasilkan lebih banyak uang lagi ketimbang uang tersebut aku pakai untuk nge-spend dan membeli sesuatu untuk keperluan atau untuk keinginan. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembahasan kedua kita, yaitu tentang hutang produktif. Nah, di sini yang dimaksud dengan hutang produktif itu apa sih? Hutang produktif itu adalah hutang di mana kita melakukan hutang dengan tujuan untuk keperluan yang produktif. Tentunya ini sangat baik, teman-teman. Contoh yang dimaksud dengan hutang produktif ini adalah contohnya kalau misalnya kita melakukan pembelian properti, teman-teman. Kalau misalnya kita membeli properti, kita menggunakan KPR, itu berarti kita menggunakan uang dari bank. Hal tersebut tentunya memang hutang, tapi dengan melakukan hal tersebut, barang yang kita beli memiliki kenaikan secara nilai. Bahkan sebenarnya hutang produktif ini adalah hutang yang dilakukan oleh investor properti biasanya, teman-teman. Jadi yang mereka lakukan adalah mereka membeli sebuah properti dengan uang muka atau DP, yaitu dengan uang mereka sendiri. Kemudian sisanya mereka menggunakan KPR dari bank, kemudian mereka sewakan properti tersebut dan menggunakan uang hasil sewanya untuk membayar KPR. Jadi setelah berapa saat rumah tersebut akan kebeli dengan sendirinya, teman-teman. Kan kalau misalnya seorang investor properti itu handal,
mereka bisa mendapatkan cash flow positif setiap bulannya dari investasi propertinya tersebut. Jadi maksudnya adalah biaya rent atau rental income yang diperoleh lebih tinggi daripada cicilan yang perlu dibayar dan pengeluaran-pengeluaran lainnya untuk maintain properti tersebut. Kalau untuk bidang investasi properti, aku sendiri juga masih belajar. Aku sendiri masih belum jago, makanya masih sering belajar mengenai investasi properti ini. Kenapa melakukan investasi properti itu bagus? Karena dengan melakukan investasi properti dengan cara yang aku sebutkan tadi, mereka artinya menggunakan leverage dari uang orang lain, atau mereka menggunakan OPM, atau others people money. Jadi dengan demikian, mereka akan memperoleh return yang lebih oke ketimbang dengan hanya menggunakan uangnya sendiri. Namun aku sendiri juga masih belum jago di bidang tersebut, dan aku masih ingin mempelajari investasi di bidang tersebut. Lalu kemudian contoh lain dari hutang produktif adalah kalau misalnya contoh kita memiliki sebuah bisnis nih teman-teman. Misalnya kita memiliki sebuah toko. Kemudian kita udah buka di satu tempat dan di tempat tersebut toko tersebut sangat laku. Sehingga kita ingin melakukan ekspansi teman-teman. Namun kita masih belum punya dananya. Jadi bisa contohnya kita menggunakan dana orang lain atau menggunakan pinjaman dengan tujuan untuk mengekspansi bisnis kita. Dengan demikian kita dapat menggunakan leverage dari uang orang lain untuk meningkatkan kemampuan kita untuk menghasilkan uang. Sehingga hal tersebut akan mempercepat ekspansi dari bisnis kita. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan dua jenis hutang, teman-teman, yaitu hutang produktif dan hutang konsumtif. Kalau aku sendiri, aku pribadi tidak melakukan kedua yang tersebut. Jadi biasanya kalau misalnya aku membeli barang, aku pun melakukannya secara cash, namun aku biasanya menggunakan hasil dari investasi untuk membeli barang-barang yang aku inginkan. Aku lakukan dengan tujuan supaya aku tidak menyentuh dana pokok atau dana investasi yang sedang aku lakukan itu. Jadi aku menggunakan hasil dari investasi untuk membeli keperluan yang aku inginkan. Dan biasanya dalam berinvestasi, aku juga masih belum menggunakan dana orang lain. Jadi dalam investasi yang aku lakukan, aku biasanya menggunakan dana sendiri hasil dari bekerja. Jadi setelah aku mendapatkan income dari bekerja, aku pakai income tersebut untuk aku investasikan sehingga menghasilkan uang lagi untuk aku. Jadi demikian pembahasan kita mengenai hutang pada video kali ini teman-teman. Aku berharap video ini bisa membantu kita semua dan memberikan insight bagi teman-teman semua. Semoga channel ini bisa bermanfaat bagi kepentingan orang banyak dan semoga kita semua bisa sehat dan sukses selalu dan mencapai financial freedom. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa. Kami mohon bantuan teman-teman untuk subscribe dan like video ini agar bisa menjangkau lebih banyak orang lagi. Setiap dukungan dari teman-teman sekalian akan sangat berarti buat kami. Selamat menikmati konten dari kami. Semoga bermanfaat.